Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Jadi seminggu yang lalu Facebook lewat acara virtual mereka yang dinamakan Connect 2021 mengumumkan pergantian nama parent company mereka menjadi Meta. Hal ini lumayan jadi cukup banyak perbincangan ya di internet. Dan selain itu, tujuan Facebook mengganti namanya juga cukup menjadi bahan perbincangan, yaitu tentang konsep Metaverse yang ingin mereka buat. Jadi apa sih itu Metaverse? Nah, pada video ini gue akan bahas mengenai hal tersebut. Metaverse bisa dibilang merupakan konvergensi antara dunia nyata dan dunia virtual. Bisa dibilang seperti sebuah virtual space di mana kita bisa berinteraksi dengan orang lain dengan menggunakan avatar. Contohnya seperti melakukan sebuah video meeting, namun kita tidak hanya bertatap muka melalui video saja, tetapi kita bisa melakukan keseluruhan meeting tersebut secara virtual dan berinteraksi langsung dengan lawan bicara yang tentunya melalui sebuah avatar. Nah, tetapi Metaverse lebih dari sekedar virtual space saja. Nantinya Metaverse ini akan seperti perwujudan dari internet itu sendiri, di mana kita tidak hanya sekedar melihatnya saja, tapi kita bisa menjadi bagian dari dunia tersebut. Misalnya seperti menonton konser virtual yang diadakan oleh game Fortnite, dibandingkan kita hanya sekedar menonton video, di situ kita bisa berinteraksi langsung dengan pemain lainnya dan bergerak sesuka hati melalui karakter yang kita mainkan. Atau misalnya jika sekarang kita hanya berinteraksi melalui chatting atau video call, dengan Metaverse ini kita bisa hangout dengan teman kita menggunakan avatar lalu mengajak mereka ke rumah atau apartemen yang kita miliki di dalam dunia virtual tersebut. Dan hal seperti ini sudah bisa kita lihat pada video game seperti GTA Online dan Animal Crossing. Tetapi Metaverse bukan hanya membawa apa saja yang ada di dunia nyata ke dunia digital, tetapi juga bisa sebaliknya dengan menggunakan teknologi augmented reality. Walaupun sebelumnya gue banyak mencontohkan Metaverse ini menggunakan referensi video game, tetapi sebenarnya Metaverse ini bukan sekedar video game saja. Kita ambil contoh kali ini dari sebuah film berjudul Ready Player One, di mana dengan menggunakan alat seperti virtual reality, orang-orang bisa berinteraksi di dalam sebuah dunia virtual yang mana segala hal yang berbau digital seperti video game, internet, musik, pop culture, semua menyatu di dalam dunia tersebut sehingga seperti membentuk dunia baru di luar dunia nyata. Ya, bisa dikatakan Metaverse akan seperti itu, di mana akan membentuk sebuah dunia virtual berdasarkan apa saja yang sudah dibentuk oleh internet itu sendiri, dan kita bisa berinteraksi dengan imersif. Walaupun kelihatannya Metaverse ini hanya bisa dinikmati pengguna platform VR dan AR saja, sebenarnya tidak hanya terbatas pada platform tersebut. Dikutip dari perkataan Mark Zuckerberg via The Verge, dikatakan kalau Metaverse ini akan bisa diakses oleh seluruh computing platform, baik itu VR dan AR, begitu juga PC serta mobile device dan konsol. Jadi ya, Metaverse ini tetap bisa dinikmati lewat layar monitor, TV, atau smartphone kalian saja tanpa perlu VR dan AR. Menurut gue sih ini wajar dikarenakan platform VR dan AR itu sendiri tidak semua orang punya, dan untuk membeli satu set perangkat ini saja sudah tidak bisa dibilang murah, dan interaksi virtual tanpa perangkat VR pun tentu memungkinkan, seperti contohnya fitur multiplayer pada video game yang kita bisa berinteraksi dengan cukup baik tanpa perlu perangkat VR itu sendiri. Namun tentu VR dan AR ini akan menjadi fokus utama di dalam Metaverse karena tujuan utamanya membentuk sebuah dunia virtual se-imersif mungkin. Facebook mungkin terlihat menjadi perusahaan satu-satunya yang akan merealisasikan teknologi ini karena menggunakan nama Meta. Walaupun begitu, bukan hanya pihak mereka saja yang menginginkan Metaverse. Perusahaan seperti Microsoft pun juga sudah membangun beberapa teknologi untuk merealisasikan Metaverse. Seperti Microsoft Mesh yang merupakan sebuah virtual space untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian perusahaan seperti Epic Games yang sudah menginvestasikan dana cukup banyak ke dalam Fortnite agar bisa membentuk Metaverse menggunakan game tersebut. Kita lihat saja game Fortnite sendiri melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa IP di luar video game seperti misalnya Ferrari, hingga melakukan konser virtual. Dan ingatkah dengan peluncuran RX 6000 series pertama kali, yang mana AMD dan Epic Games membuat sebuah arena khusus berdasarkan desain reference dari GPU RX 6000 series. Hal-hal seperti ini ternyata mungkin dilakukan secara virtual, apalagi di saat pandemik ini, di mana hampir semuanya dilakukan secara online, jadi tentu banyak pengguna yang cukup tertarik akan hal tersebut.
Walaupun begitu, memang metaverse ini belum bisa benar-benar kita nikmati sekarang, dan sepertinya akan membutuhkan waktu juga beberapa tahun untuk merealisasikannya. Belum lagi kecepatan internet di beberapa negara yang masih cukup tertinggal dengan negara maju, padahal internet itu sendiri menjadi kunci utama terwujudnya teknologi ini. Tetapi setidaknya beberapa elemennya sudah dapat kita nikmati sekarang lewat beberapa platform. Dan tentunya yang namanya sebuah teknologi ini pasti akan ada pro dan kontra tergantung bagaimana kita menyikapi dan melihatnya. Dan di sini gue hanya sebatas menyampaikan saja informasi mengenai apa yang dimaksud metaverse itu sendiri.